peringkat indeks harga saham gabungan kita dibandingkan dengan bursa Asia lainnya, itu memang paling buruk. Yang pertama kalau kita lihat di level Asia Tenggara ya, ISG kita tuh berada di posisi 5 dari 6 Maria coba. Kemudian di tingkat Asia Pasifik, ISG kita tuh berada di posisi 12 dari 13 negara. Untuk di level yang tataran dunia, ISG kita tuh berada di level untuk urutan 33 dari 36 negara. Kita hanya lebih baik daripada Qatar, SETI dan juga Brasil. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Ketemu lagi di Paham Pantauan Saham. Makin paham makin cuan. Bareng Maria Katarina dan juga Zistiawati. Ya, ikuti analis CNBC Indonesia. Begitu kan Anda? Iya, tentu saja. Ya, baik. Oke, ya kita langsung saja, tidak usah berlama-lama Sobat Cuan ya, untuk membahas apa sih yang ada di Paham hari ini. Nah, Sobat Cuan yang mungkin masih tune in dan ada di market, mungkin ada yang masih ada di dalam market, masih kepengen ngelihat sampai berapa lama sih, sampai kapan sih IHSG ini kayak roller coaster. Tapi mungkin juga ada yang udah stay away atau agak-agak wait and see dulu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita coba lihat indeks harga saham gabungan kita yang kelihatannya ini lagi hopeless atau karena lagi banyak ditinggalin asing kan banyak banget kan out dari market kita. Dan tuh kayaknya lagi kurang bergairah. Kalau kurang bergairah agak-agak udah lumayan lama, transaksi kita tuh agak merosot begitu ya, dan sepi. Dan kemudian juga emiten yang datang tuh masih belum yang bikin greget gitu ya. Ini kalau sekarang kategorinya IHSG kita lagi kenapa sih? Ini sekarang lagi di rating berapa sih si IHSG kita di berdasarkan peers ya, atau beberapa bursa di kawasan ASEAN? Ya, yang Maria sebutkan tadi tuh benar ya. Kenapa sih kok ISG gitu tuh makin merosot? Karena memang salah satunya faktornya ditinggalin asing nih, Maria. Karena memang salah satunya adalah peringkat indeks harga saham gabungan kita dibandingkan dengan bursa Asia lainnya, itu memang paling buruk. Yang pertama kalau kita lihat di level Asia Tenggara ya, ISG kita tuh berada di posisi 5 dari 6 Maria coba. Berarti kan ini satu terendah di bawah. Paling ya. bawah apa berarti? Ya, kalau kita lihat memang untuk paling bawah itu justru di Thailand. Oke, Thailand. Thailand, di atasnya Thailand. Kemudian di tingkat Asia Pasifik, ISG kita tuh berada di posisi 12 dari 13 negara. Kita satu level di atas SETI. Hampir buncit gitu Dan ya. untuk di level yang tataran dunia, ISG kita tuh berada di level untuk urutan 33 dari 36 negara. Kita hanya lebih baik daripada Qatar, SETI dan juga Brasil. Jadi memang dari rating ini kenapa sih kok ISG ini di rating buruk? Karena memang salah satunya yang pertama kalau kita lihat ada beberapa kebijakan baru yang memang dirasanya cukup merugikan investor. Salah satunya kan ada kebijakan FCA ya, yang itu kan sudah dari Maret tapi baru kerasanya sekitar di bulan-bulan Mei dan juga bulan Juni. Kemudian katanya short selling nih. Ini nanti akan kalau jadi ini akan berlaku di Oktober tahun ini. Kemudian kan kemarin kita baru saja selesai pemilu ya. Nah, pemilu ini kan dimana untuk calon presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran kan katanya memiliki target bahwa pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8%. Tapi dengan catatan menaikkan hutang rasionya. Nah, kalau hutang rasio Indonesia kita itu sekarang 30%, Maria. Dan untuk batas dari undang-undang rasio utang kita itu harus maksimal itu sekitar 60%. Nggak boleh lebih dari 60%. Nah, di pemerintahan baru nantinya, Prabowo dan juga Gibran ini menargetkan rasio hutang kita tuh 50%. Lebih tinggi, ya, betul. Lebih tinggi. Sekarang aja warisannya sebenarnya udah bengkak banget. Kalau kita lihat nih ya dari datanya nih, Maria, untuk hutang dari kita di luar negeri itu di eranya Jokowi ya hingga tahun 2023, untuk total dari hutang pokoknya saja 86 triliun. Dan bunganya itu 441,4 triliun. Bunganya memang lebih besar. Nah, apakah nanti ketika rasio hutangnya ini makin besar kan otomatis kita membayar bunganya lebih besar juga ya. Nah, sedangkan kita harus melihat nih penerimaan negaranya bagaimana. Karena kan untuk membayar hutang-hutang tersebut kita harus lihat dari penerimaan pajak negara. salah satunya ya. Pajak. Tax rasio Indonesia itu cuma 10%. Rendah banget. Betul. Rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangganya Malaysia, Singapura. Nah, apakah kira-kira bakal bisa tercapai nih 8%? Kalaupun bisa tercapai, pastinya nanti akan ada kenaikan tarif pajak nih, Maria. Dan ketika tarif pajak naik, otomatis harga barang akan naik. Kemudian aktivitas manufaktur, industri itu akan turun dan akan mempengaruhi beberapa sektor yang ada di bursa saham Indonesia pastinya, dan ini akan menimbulkan pengangguran. Jadi memang kita harus melihat bahwa ini tuh faktor salah satunya ini jadi mencakup banyak hal sehingga
investor asing tuh berpikir lagi apakah kira-kira Indonesia tuh mampu sustain gitu nanti di pemerintah. Tapi berarti kalau gitu Susi tadi mencoba mengkombinasikan dengan kondisi makro yang ada gitu ya, dengan kemudian di pasar saham kita gitu yang tampaknya banyak faktor nih yang membuat khususnya asing sendiri agak ngeri gitu ya untuk bisa investasi lebih banyak di negara berkembang di Indonesia terutama gitu ya. Tapi dari point of view lo sendiri, lo ngeliat ini tuh terjadi karena, kalau nggak tahu ya, gue boleh ya berpendapat ya, orang kemudian agak sedikit dalam tanda kutip meragukan our next government sebenarnya, pemerintahan baru, karena kekhawatiran akan pilihan-pilihan keputusan-keputusan yang crucial gitu. Lo ngeliat ada kombinasi ke sana nggak sih? Karena kan kalau ngeliat nge-tracking asing gampang aja deh. Asing tuh kalau misalnya udah cabut dari situ dia nggak trust, udah itu doang. Dan yang membuat lo asing nggak trust, kenapa asing tuh nggak trust? Karena ya dia nggak percaya sebenarnya, that's a simple gitu, makanya dia cabut. Ini beda loh kalau kita coba bandingin di tahun ketika 2000 pemilu sebelumnya atau sebelumnya lagi, sangat berbeda karakteristiknya asing. Lo ngeliatnya gimana? Jadi kan gini ya Maria, namanya setiap kebijakan pemerintah baru itu kan pasti maupun investor domestik asing itu kan pasti akan memperhitungkan ya. Ya kita lihat dari secara gambaran naik utang sekarang, kita kan utang Indonesia kan udah cukup besar. Ketika nanti menaikkan rasio utang kan otomatis seperti yang Maria sebutkan tadi, salah satunya kan penghasilan kita kan dari pajak. Kalau nanti pajaknya naik, Anda kan otomatis bisa mengaruhi beberapa sektor ya. Nah ini tuh jadi apakah nantinya beban fiskal ini mampu ditanggung oleh pemerintahan yang nanti? Apakah target 8%? Karena 5% ke 8% itu selisihnya 3% itu cukup berat loh menurut saya ya. 6% aja itu udah sesuatu hal yang sulit. Ini cukup berat. Apalagi di sini statementnya adalah kita ingin pertumbuhan ekonomi tapi dibantu dengan sisi dari hutang. Karena kan kita memang kaya sumber daya alam. Tapi kan sepertinya sumber daya alam kita walaupun udah ada hilirisasi tapi memang belum maksimal. Bahkan beras aja kita masih impor loh. Banget, makanya. Gitu. Dan untuk kira ke 7% itu, ini 8% ya. 7% itu bahkan dihitung butuh 1.000 triliun investasi gitu. Nah sekarang katanya investasinya malah cabut-cabutan dari IKN. Betul, apalagi ya kalau yang Maria sebutkan tadi ada IKN. Memang IKN kita ditargetkan Agustus 2026 beres ya. Tapi apakah kira-kira sesuai dengan targetnya? Gitu. Nah ini memang banyak yang diperhitungkan oleh investor asing. Kemudian ada kebijakan-kebijakan baru yang memang dirasa merugikan investor sehingga tuh pasar luar itu lebih menarik. Kayak contohnya pasar US lah. Pasar US itu sekarang lebih menarik dibandingkan dengan pasar di negara-negara berkembang lainnya gitu. Karena pertama dolarnya itu lagi masih naik-naiknya. US Treasury-nya juga selama 10 tahun masih naik-naiknya. Jadi pasar itu sekarang asing itu lebih suka lari ke pasar US dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Itu kita tinggalin karena mungkin itu lebih pada porsi asing ngelihat yang lebih gede ya. Tapi kalau dari sisi domestik sendiri, market kita banyak aturan. Peraturannya terlalu banyak sehingga sebenarnya domestic player sendiri pun juga merasa bahwa banyak banget yang diatur gitu ya, banyak banget yang boleh dan gak bolehnya sehingga agak kurang konfi sebenarnya transaksi baik lagi ke indeks ke saham di kita ya di HSG atau di Bursa Efek Indonesia. Menurut lo gimana? Ya sebenarnya kan kalau peraturan memang kadang sebenarnya pemerintah ingin lebih menjunjung tinggi investasinya itu dari dalam negeri atau orang-orang yang domestik lah gitu seperti di SBN gitu kan. Agar yang pertama kenapa kalau misalnya kita lebih banyak investasi di dalam negeri, karena untuk meningkatkan rupiah kita. Maria sadar nggak kalau rupiah kita tuh makin hancur sekali. Sekarang sudah di level 16.400-an. Karena salah satunya itu kita lebih banyak transaksi impor. Kalau impor kan transaksinya kita menggunakan dolar, Maria, nggak menggunakan rupiah. Itu salah satunya faktor yang mendukung rupiah kita tuh semakin jeblok. Kemudian SBN kita kan pemerintah sudah melakukan intervensi dengan ada SBN, tapi SBN kita dirasa masih belum cukup maksimal gitu hasil penjualannya. Jadi memang balik lagi ketentuan-ketentuan ini ada yang memang merugikan investor asing, tapi juga ada juga yang menguntungkan investor asing. Tapi memang balik lagi di mana kebijakan pemerintah pastinya ingin investor dari dalam negeri diutamakan lebih dulu dibandingkan dengan investor asing. Kalau menurut Susi sendiri, IHSG akan seperti ini nih akan lama atau tidak? Karena kan kita sebenarnya kalau roller coaster tuh udah biasa. Bahkan keluar dari krisis COVID, kemudian juga krisis-krisis sebelumnya pun juga sudah berhasil kan. Ini kan sebenarnya banyak faktor yang kita tuh sebenarnya ragu, tapi secara fundamental kita masih going well ya untuk Indonesia dan ekonominya. Nah menurut Susi ini akan berlangsung berapa lama ya? Ini kalau gue nanya akan berlangsung berapa lama kayak prediksi ya. Susah ya, nggak ada yang bisa prediksi. Tapi maksudnya apa yang akan jadi benchmark ini akan
mengembalikan lagi kepercayaan para investor, sekaligus bikin rame lagi nih market kita nih, apa gitu kira-kira triggernya, what the trigger gitu loh kalau dari Susi? Ya, yang pasti kita harus menunjukkan bahwa perekonomian kita mampu tetap bertahan di atas 5%. Memang kan sekarang masih di atas 5% ya. Kemudian kan kemarin juga Indonesia sendiri sudah merilis neraca dagang kita surplus 49 bulan berturut-turut, yaitu di 2,9 miliar US dollar ya, sekitar segituan. Kemudian uang beredar kita juga tumbuh. Nah, uang beredar kita tuh tumbuh bukan karena kita cetak uang loh Maria, tapi uang beredar kita tuh tumbuh karena kredit perbankan kita atau penyaluran kredit kita itu meningkat. Itu terbukti dari penyaluran kredit kita itu di bulan Mei tumbuh sekitar 12%. Sudah ditargetnya BI di 10 hingga 12%. Kemudian DPK-nya juga naik di 8,6%. Jadi sebenarnya memang secara pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Cuma memang ada sentilan-sentilan dari pasar luar itu lebih menarik saat ini. Tapi secara jangka panjang harusnya nanti bisa lebih baik. Nanti tinggal kita lihat nanti rotasi perubahan dari Pak Jokowi kemudian pindah tangan ke Pak Prabowo, ini kira-kira apakah nanti bisa maksimal untuk pertumbuhan ekonominya dengan target 8% itu, dengan catatan rasio hutangnya akan dinaikkan sekitar 50% ya. Nah, ini kita bisa tunggu nanti hasilnya, kan itu baru akan terlihat di tahun depan ya Maria, untuk kebijakan baru. Tapi untuk saat ini kalau saya melihat harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh para investor karena kapan lagi saham-saham perbankan terutama diskon. Padahal secara penyaluran kreditnya masih meningkat bagus gitu. Iya. Jadi memang ini tuh turunnya bukan didorong dari fundamental yang sudah terbukti jeblok, tapi hanya baru asumsi di pemerintahan baru nanti kira-kira apakah ekonomi Indonesia tuh benar-benar yakin tembus di 8%. Jadi sebenarnya ini kayak baru anomali aja sih, baru spekulasi. Tapi nggak spekulasi juga sih Sus kalau menurut gua, karena kan ini perhitungan ekonomi, angka-angkanya sudah jelas gitu. Tapi kan istilahnya belum terjadi. Ya, yang belum terjadi itu makanya jadi uncertainty gitu. Kan. Jadi istilahnya memang ketidakpastian atau worry-nya itu sudah mulai saat ini. Tapi untuk real datanya hingga saat ini perekonomian kita masih baik-baik saja. Jadi seharusnya kalau untuk kita ngobrolin saat ini, ya justru ini adalah timing beli gitu, karena kita kan nggak bisa menebak ya kapan sih bottom line-nya IHSG, apakah 6.500, 6.500 kemarin aja udah sentuh 6.600, sekarang udah balik lagi 6.900. Betul. Jadi secepat itu ya. Ya, ketika harga turun tapi sebenarnya perekonomiannya masih baik-baik aja, secara kinerja emitennya juga masih baik-baik saja. Justru harusnya itu jadi kesempatan beli, kecuali nanti ketika sudah pemerintahan baru terbukti memang ekonomi kita turun, nah itu adalah patut yang mulai kita waspadai. Tapi untuk saat ini harusnya ini jadi kesempatan beli. Tapi apakah ujung-ujungnya kemudian banking sector is just the one and only sector gitu ya, sebagai sektor yang akan menjadi harapan ke depan buat indeks, atau nanti kalau lo lihat akan ada sektor-sektor baru yang justru akan mensupport juga nih indeks kita juga lebih meriah selain banking? Ya, karena kan biasanya kalau market capital besar itu rata-rata di banking sama komoditas ya. Ya. Jadi memang harusnya sektor perbankan itu kalau kita lihat itu lebih sustainable sih dibandingkan dengan sektor lainnya. Tapi kalau mau lebih defensif itu bisa diperhatikan consumer goods. Karena saya lihat consumer goods sama retail kayak contohnya ULTJ, Cleo, Access itu dari sepanjang tahun itu masih hijau ya kalau kita lihat secara year to date. Sedangkan perbankan sudah mulai merah secara year to date. Jadi sebenarnya kalau mau yang benar-benar defensif ya consumer goods sama retail ya memang rajin membagikan dividen juga. Untuk sektor perbankan pastinya kita juga harus melihat dari sisi penyaluran kredit apa kira-kira bertambah atau makin turun. Kalau sudah makin turun, nah itu sudah patut diwaspadai, kita sudah mulai menghindari sektor perbankan. Tapi selama ekonominya masih baik, penyaluran kreditnya masih tumbuh, DPK-nya masih tumbuh, itu masih layak menurut saya untuk saat ini. Jadi kita nggak bisa spekulasi pemerintahan baru nanti kira-kira begini-begini, itu kan masih lama ya. Kita harus manfaatkan kesempatan yang ada justru. Kita ngelihat dulu seperti apa, tapi yang jelas kan ini memang sudah akan, maksudnya transisi ini akan terjadi gitu ya. Oktober akan menjadi tanggal yang pasti atau bulan yang pasti begitu ya masa transisi ini. Dan sebenarnya di saat momentum seperti saat-saat sekarang di mana indeks harga saham gabungan justru ada beberapa saham-saham yang memang lagi diskon ya, potensial koleksinya besar gitu ya. Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Karena kalau dilihat dari sisi perekonomian ya ini, kalau kita bicara fundamental ya sebenarnya Indonesianya baik-baik aja. Cuman emang lagi banyak kondisi-kondisi yang agak perlu adjustment lah. Apalagi kalau misalnya di portofolio ya, Susi ya. Oke, gitu aja. Tapi kan ya, masih ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi insight ya buat Sobat Cuan. Jadi nggak ada banyak kekhawatiran. Jadi coba aja cari peluang di tengah kondisi yang memang sedang tidak ada kepastian seperti ini ya. Thank you banget Susi. Terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun di Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Mari Susi pamit. Bye.